wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ganis Lutfatunisa. Di video kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar mengenai statistika, yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Meskipun kita sedang belajar di rumah, Ibu harapkan kalian agar tetap semangat belajar. Nah, di video kali ini Ibu akan menemani kalian belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Setelah menonton video ini, Ibu harapkan agar kalian selalu bersemangat dalam mempelajari pembelajaran matematika. Ibu harapkan juga agar kalian memiliki sikap teliti dalam memecahkan soal matematika. Dan setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram tabel. Disimak baik-baik videonya ya anak-anak. Setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai pengumpulan dan juga penyajian data, di video kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk daftar. Penyajian data ini sangat penting agar kita mudah untuk membacanya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tata ingin menuliskan tinggi badan semua teman-temannya dan diperoleh data sebagai berikut dalam satuan sentimeter. Untuk menyajikan data tersebut, kita harus membaca data dan menafsirkannya terlebih dahulu. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil kepada yang terbesar, sehingga kita dapat membaca data dan menafsirkannya, data tersebut yang terdapat pada soal. Berdasarkan daftar data, diperoleh hasil berikut. Data terendahnya adalah 135 cm, sedangkan data tertingginya adalah 140 meter. Kalian pun dapat membaca data berdasarkan soal tersebut sehingga menjadi daftar. Setelah kalian memahami mengenai mengurutkan data untuk membaca dan menafsirkan data tersebut, perhatikan soal tersebut yang Ibu tampilkan agar kalian dapat mengerti bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel. Raina bertanya mengenai usia dari 15 teman sekelasnya di kelas 5 SDN Bojongrengas. Raina bertanya secara langsung satu persatu dan menuliskannya pada satu kertas. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengumpulan data. Karena Raina bertanya secara langsung satu persatu, maka disebut apakah pengumpulan data secara langsung tersebut? Apakah kalian tahu? Setelah Raina bertanya secara langsung satu persatu, Raina pun menuliskannya sehingga terdapat data sebagai berikut. Andi 12 tahun, Rakana 11 tahun, Irma 13 tahun, Karin 12 tahun, Putra 12 tahun, Leo 11 tahun, Beni 12 tahun, Raifa 11 tahun, Dita, Aulia, Gea, Yasmin, Paris, Raina, dan Meirani beserta usianya. Untuk memudahkan kalian dalam membaca data, maka bentuk daftar dibuat dalam bentuk tabel, yaitu dengan memberikan garis kolom dan garis baris seperti contoh di samping. Namun, jika kita menyajikan data dalam bentuk tabel ini ada kelemahannya, yaitu apabila kalian ingin mengetahui banyaknya siswa dengan usia tertentu, masih kalian harus menghitung satu persatu data tersebut. Oleh karena itu, dapat dibuat tabel dalam bentuk lain seperti tabel berikut. Oleh karena itu, nomor akan menentukan banyaknya usia, yaitu ada 3 usia. Usia 11 tahun ada 7 siswa, usia 12 tahun ada 7 siswa, dan usia 13 tahun ada 2 siswa. Maka kalian di kolom selanjutnya menuliskan nama-nama siswa yang berusiakan 11 tahun, 12 tahun, dan 13 tahun.
Apabila daftar usia 15 siswa kelas 5 SDN Bojongrengas di atas menginginkan banyaknya siswa dari masing-masing usia, maka dibuat tabel seperti ini. Tabel dengan kolom frekuensi disebut dengan tabel frekuensi. Sedangkan pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah dari seluruh data daftar usia 15 siswa kelas 5 SDN Bojongrengas. Penyajian data dalam bentuk tabel ini, tabel dengan kolom frekuensi disebut dengan tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menjelaskan atau menunjukkan jumlah. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Misalkan daftar golongan darah kelas 5. Golongan darahnya ada A, B, AB, dan O. Sedangkan banyaknya frekuensi bisa kalian lihat pada daftar tabel di atas. Berdasarkan tabel di samping, dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 15 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B ada 9 siswa. Dan siswa yang memiliki golongan darah AB ada 4 siswa. Sedangkan siswa yang memiliki golongan darah O ada 7 siswa. Untuk memudahkan kalian dalam membuat tabel, data harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian, dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya atau banyaknya data. Agar kalian dapat lebih memahami, perhatikan contoh soal di bawah ini. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika kelas 3 diperoleh hasil sebagai berikut. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah tabel frekuensi dari data di samping. Lalu tentukan nilai tertinggi dan terendahnya. Yang ketiganya, berapa anak yang mendapatkan nilai di atas 70. Untuk mempermudah data, diurutkan dari yang paling kecil. Diperoleh data sebagai berikut. Dari data di samping dapat dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. Nilai 40 ada 3 siswa, nilai 50 ada 4 siswa, nilai 60 ada 6 siswa, lalu nilai 70 ada 9 siswa, nilai 80 ada 10 siswa, nilai 90 ada 4 siswa, dan juga nilai 100 ada 4 siswa. Dari data terurut di atas dapat dibuat tabel frekuensi sebagai berikut. Hasil nilai ulangan materi penyajian data materi pelajaran matematika kelas 3. Lalu setelah itu kita dapat menjawab pertanyaan yang B dan juga yang C. Yang B, tentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Setelah kalian mengurutkan datanya dan membuat tabel frekuensinya, kalian dapat menentukan nilai tertinggi dan juga nilai terendahnya. Lalu kalian pun dapat menjawab pertanyaan nomor C, berapa anak yang memiliki nilai di atas 70. Maka kalian sebelum menjawab soal-soal tersebut, kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil kepada yang terbesar, menemukan frekuensi atau banyaknya jumlah data yang sama, lalu kalian buatlah tabel frekuensi sehingga kalian dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh ibu guru. Untuk lebih memahami yang sudah ibu jelaskan, kalian coba kerjakan, ayo berlatih satu dan selesaikanlah soal-soal di bawah ini ya. Selamat mengerjakan.